semua, di video kali ini saya akan membahas tentang kuis pengantar ilmu administrasi publik. Nanti pertanyaannya akan saya tampilkan di deskripsi di bawah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emilia Snabru Ginting dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara, dan dari kelas A Indralaya. Baiklah, di sini kita akan membahas bagian pertama, yaitu pengertian etika, etiket, dan moral. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat yang baik dan juga buruk. Etika juga sangat berkaitan dengan perbuatan ataupun perilaku manusia. Etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, perbedaan etika dan etiket itu adalah etiket merupakan cara untuk melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan etika adalah niat perbuatan itu yang boleh dilakukan ataupun tidak sesuai dengan pertimbangan baik dan buruknya. Yang ketiga adalah moral. Moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku, serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki manusia ataupun masyarakat. Moral juga bermakna sebagai suatu pedoman, budi pekerti, akhlak, dan masih banyak lagi. Baiklah, sekarang kita ke soal yang kedua, pemahaman tentang korupsi. Pemahaman saya tentang korupsi adalah korupsi merupakan suatu tindakan ataupun efek yang membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Dalam sebuah negara ataupun perusahaan, korupsi berarti penyelewengan uang negara ataupun perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Dan tindakan ini secara langsung melawan hukum, sehingga bagi siapapun yang melakukan tindakan ini akan diberi ganjaran hukuman, sanksi, dan masih banyak lagi. Soal yang ketiga adalah penyebab timbulnya tindakan korupsi. Ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab timbulnya tindakan korupsi, yaitu yang pertama, teori triangle frown, yakni adanya tekanan, adanya kesempatan, dan juga adanya rasionalisasi. Ketiga teori ini merupakan penyebab dari timbulnya korupsi. Yang kedua adalah teori Gunn, yakni keserakahan dan kebutuhan serta pengungkapan. Yang ketiga adalah teori CDMA, penyebab dari timbulnya korupsi yakni adanya kekuasaan dan adanya monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang keempat adalah teori willingness and opportunity, yakni adanya kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Dan yang terakhir adalah teori cost-benefit model, yakni manfaat korupsi yang didapat lebih besar daripada biaya ataupun resikonya. Nah, teori-teori tersebut merupakan penyebab dari timbulnya korupsi di sebuah negara. Sekarang kita beranjak ke soal yang keempat, yaitu dampak adanya korupsi bagi sebuah negara. Dampak dari adanya korupsi di sebuah negara yaitu 1. Menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan juga investasi. Yang kedua, mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas sebagai program bantuan keuangan. Yang ketiga adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan supremasi hukum, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Serta yang terakhir menurut saya adalah dampaknya dapat merusak generasi muda bangsa dengan menunjukkan tindakan korupsi tersebut. Soal yang terakhir adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindakan korupsi. Upaya yang dilakukan pemerintah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan itu dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama adalah penanaman semangat nasional. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Yang ketiga, himbauan kepada masyarakat. Yang keempat, pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima adalah pencatatan ulang aset.
Serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindakan korupsi yang kedua adalah upaya penindakan, yaitu dalam upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dan yang terakhir dan yang ketiga adalah upaya edukasi, yaitu melalui proses edukasi, masyarakat, mahasiswa, dan siswa diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahwa korupsi bagi sebuah negara yang dapat merusak generasi bangsa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang 5 peran mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 5 peran mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah mahasiswa sebagai iron stock. Yang dimaksud dengan ini adalah mahasiswa dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda. Yang kedua adalah mahasiswa sebagai agent of change, yaitu mahasiswa sebagai agen pengubah yang harus berdiri di barisan paling depan menyuarakan aspirasi masyarakat. Yang ketiga adalah mahasiswa sebagai guardian of value, yaitu mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Yang keempat adalah mahasiswa sebagai moral force, yakni mahasiswa harus mencerminkan nilai-nilai karakter yang terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa sebagai social control, yakni mahasiswa melakukan upaya kontrol terhadap kondisi pemerintahan yang dianggap tidak pro terhadap rakyat dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Nah, sekian video ini saya buat tentang kuis pengantar ilmu administrasi publik kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.